Halo guys, what's up? Welcome to my channel. Oke, kali ini akan sedikit berbeda. Kita ngobrol santai aja guys. Jadi, beberapa hari ini kan aku pindah rumah nih. Nah, pas waktu pindah rumah ini ada kejadian guys. Jadi aku ini nggak horor sih sebenarnya, cuman apa ya? Ya unik lah, apa ya? Nggak horor banget gitu. Jadi gini guys. Nah, pas waktu aku pindah di rumah, di sini aku mimpi guys. Nah, ini aku dikasih mimpi gitu kan, mimpi. Nah, waktu aku mimpi ini, nah, aku teringat sampai sekarang guys. Nah, mungkin kemungkinan ini teman-teman pasti kalau misalnya mimpi ya udah mimpi-mimpi gitu aja. Nah, ini masih teringat dan masih terngiang-ngiang gitu ya guys ya sama wajah orang tersebut. Oke. Jadi di konten kali ini kita bakal bahas mimpi dan ini part 1. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang pengen mau share mimpinya bisa cek deskripsi di email, bisa diketik kayak gitu ya, atau DM IG ku di sini. Oke guys, jadi ceritanya seperti ini. Pas waktu aku di keluarga ya ayah ya, di keluarga ayah itu banyak orang kayak ngumpul gitu ya. Ini kita nggak bahas pandemi dan sebagainya, pokoknya kita ngumpul aja. Dan itu di situ ada kakek-kakek, lalu ada saudara-saudara gitu ya. Kayak kakek-kakek, ada saudara-saudara gitu, itu sambil ngopi, sambil ngeteh. Di situ ada seperti kayak gorengan kayak gitu ya. Jadi itu habis maghrib guys, habis maghrib ya. Nah, setelah habis maghrib itu di situ si kakek itu ngobrol. Nah, di sini tokoh si kakek ini aku masih kurang paham guys. Jadi ini kemungkinan dia nanti sejalan sama mimpiku, dan orang itu atau orang pintar atau tidak, dan mukanya itu tidak asing gitu. Jadi aku kayak kenal tapi siapa gitu. Nah, di situ aku ya mungkin tuh tetangga dari keluarga kayak gitu ya. Jadi keinget ya gitu. Nah, waktu itu pas ngobrol ngopi-ngopi, beliau bilang kayak gini. Ini bahasa Jawa ya guys ya. Jadi ngomongnya kayak gini. Rek, koyo aku iki wayahe mati. Meni kuburan aku rek. Seperti itu guys. Jadi kemungkinan besar bahasa Indonesia kayak gini. Rek itu anak-anak gitu kalau manggil rek gitu, arek gitu kan, anak-anak gitu. Nah, rek kemungkinan sepertinya aku ingin mati kayak gitu. Besok dikubur ya. Di situ langsung merinding ya. Di situ aku merinding banget, dan di situ aku kayak orang linglung, bener-bener nggak inget. Pokoknya orang-orang kalau misalnya orang linglung, kalau misalnya pas merinding kayak gimana sih ya, kayak gini terus diam langsung kayak what, seperti itu gitu loh. Jadi aku tahu waktu meninggalku itu seperti besok atau kapan kayak gitu ya. Nah, di situ aku kayak gimana gitu kan. Nah, lalu di esok harinya itu langsung guys. Jadi waktu itu kan malam. Nah, pas waktu Isya, nah itu waktu keadaan Isya, itu warga-warga kampung di situ menyiapkan itu kayak keranda mayat, nisan dan sebagainya lah, buat peralatan kayak gitu. Dan si kakek-kakek ini dimandiin waktu subuh ya.
waktu subuh dimandiin kayak gitu, terus dikafanin, padahal itu masih hidup guys. Jadi masa melek, tapi dia seolah-olah mati kayak gitu. Jadi ya dimandiin, dikafanin, udah habis dimandiin terus dimasukin keranda, lalu digotong tuh. Waktu ya sekitar, kalau kemungkinan udah pagi sih itu, kalau lihat sekitar jam 7 atau jam 8 itu menuju ke kuburan. Nah setelah di sini aku juga ikut ke sana kayak gitu ya. Nah waktu itu si kakek-kakek ini itu pas waktu mau dimasukin di tanah udah masuk, tapi anehnya kakak-kakek itu bilang kayak gini, "Lho rek, kuburanku kok sempit men sih, tokno aku mbok sing kena lek ngaduk," kayak gitu. Jadi bahasa Indonesia seperti ini, "Lho rek, kuburan saya kok sempit gitu loh, keluarin saya dari sini dulu. Kamu kalau misalnya ngeduk kuburan itu yang kena itu yang benar kayak gitu, yang benar gitu." Terus aku mencoba membantunya kan untuk mindahin kerandanya doang. Nah di situ waktu di keranda doang, pas waktu aku megang ditegur sama orang. Nah ini aku kenal saudaraku sendiri, bilang kayak gini, "Loh yuk, jangan dipegang kerandanya, nanti kamu ikut juga," kayak gitu. Aku di sini kayak, ya Allah gitu, aduh merinding banget ya, itu di situ merinding banget. Dan itu sampai situ terus aku terbangun guys. Nah itu sih, jadi intinya aku melihat orang kayak menyerahkan diri ya kan, untuk meninggal, aku menyerahkan diri dan dikubur juga secara hidup-hidup kayak gitu sih. Nah di sini aku pakai handphoneku, bakal mau searching apa artinya mimpi aku tersebut gitu. Mimpi melihat orang meninggal hidup. Nah ini, melihat orang dikubur hidup-hidup. Mimpi melihat orang dikubur hidup-hidup juga bermakna sebagai sebuah peringatan. Nah mungkin aku diingatkan. Nah, oleh karena itu kamu harus hati-hati dengan lingkungan sekitarmu ketika mengalami mimpi ini. Oke. Jadi ini ada. Oke, di sini aku berarti diingatkan ya sama mimpiku. Nah ini, mimpi melihat proses pemakaman. Di situ aku juga melihat ya proses pemakaman juga. Jika kamu bermimpi tentang hal ini, maka hal tersebut adalah pertanda baik bagimu. Konon katanya hal ini menandakan datang sebuah rezeki besar secara perlahan pada dirimu. Amin. Oke, mungkin itu ya. Jadi ada dua makna, yang satu adalah peringatan, yang satunya adalah arti baik. Cuman aku nggak tahu sih, ya kan, kalau misalnya mimpi kan kita nggak tahu, ada yang betul dan ada yang benar. Ada yang betul, ada yang benar. Iya, ada yang benar, ada yang salah. Kita nggak tahu apakah itu mimpi sebuah peringatan. Pokoknya kita waspada aja kalau misalnya kalau itu sebuah peringatan. Kalau misalnya itu sebagai pertanda baik, ya alhamdulillah, kita bersyukur dan jangan terbawa mimpi juga ya guys ya. Oke, mungkin gitu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys ya. Jangan lupa kalau misalnya pengen share mimpi kalian, bisa melalui email yang ada di deskripsi, atau bisa DM di Instagramku di sini. Oke, kalau gitu see you next video and stay classic and enjoy with us. Bye bye.